Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih di kuliah teknologi bahan konstruksi. Ini adalah video ketiga, di mana video kedua kemarin saya jelaskan masih tentang review tentang beton. Jadi dari definisi beton itu apa, kemudian ada agregat kasar, ada agregat halus, ada apa namanya, zat pengikat, ada juga zat aditif atau zat tambahan. Kemudian itu untuk review yang untuk beton, kemudian yang video-video selanjutnya kita akan fokus ke dua pokok pembahasan, yaitu kita akan bahas material baja dan material bambu kayu, kayu dan bambu. Jadi ada paling nggak dua ya, bambu dan kayu saya anggap serupa, artinya sama. Nanti kita buat satu video khusus untuk bambu dan kayu. Jadi itu dibuat satu paket ya. Jadi ada dua paling nggak pokok bahasannya, yaitu baja dan bambu kayu, kayu bambu. Oke, di video ketiga ini adalah kita akan membahas tentang eh, material baja. Jadi yang kita bahas adalah nanti adalah ada material, ada strukturnya, struktur baja. Jadi ini saya kira kalian harus bisa membedakan perbedaan antara material dan strukturnya kalau khusus 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 untuk baja ya. Jadi atau mungkin ya terutama sih untuk baja karena yang paling berbeda ya, berbedanya ekstrim sekali material baja dan struktur baja. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Ini mungkin untuk sedikit pengantar. Ini adalah contoh. Saya kira kalian juga sering melihat ada bangunan-bangunan yang dibangun dari struktur-struktur baja seperti itu ya. Jadi ada seperti ini. Kadang struktur baja itu digunakan untuk semacam apa ya, mungkin jarang ada ya kalau misal di rumah sederhana itu digunakan untuk atap atap baja ringan, mungkin kalian pernah dengar. Jadi ada atap baja ringan atau juga, bisa biasa digunakan di pabrik ya atau warehouse atau gudang, atau juga kadang digunakan untuk, di struktur-struktur entah itu jembatan, kayak jembatan yang paling sering kalian lewati kalau di Kaligawe ada jembatan Kaligawe. Saya nggak tahu yang baru sekarang menggunakan baja atau beton ya, karena udah lama nggak lewat sana. Saya nggak tahu ini bahkan ini udah selesai atau belum. Silakan kalau misalnya nanti kalau kalian udah kembali ke kampus, masuk ke kota Semarang, silakan kalian cek kita cek bareng-bareng nanti di sana itu di jembatan Kaligawe itu ya yang kemarin masih dibangun. Sekarang saya nggak ngerti karena nggak lewat sana lagi. Udah selesai atau belum itu menggunakan baja atau masih udah diganti menggunakan beton. Kalau kemarin masih menggunakan baja, jadi rangka-rangka baja begitu seperti rangka batang atau truss. Kalau kalian belajar AS2 ada struktur rangka batang atau struktur truss ya seperti itu ya. Jadi bentuknya bentuk geometri segitiga. Kemudian ini juga bisa digunakan di gedung, jadi portal seperti itu yang awalnya bentuknya sebelah kiri itu kemudian diberikan partisi untuk dinding, entah itu dindingnya menggunakan dinding bata atau batako atau mungkin bahan yang lain bisa menjadi seperti ini. Jadi rangka bajanya sudah nggak kelihatan lagi. Jadi sebenarnya secara umum untuk gedung atau kita bicara tentang gedung saja yang paling sering kita lihat, yang paling banyak yang ada di sekitar kita. Bahan penyusun struktur gedung, kalau kemarin bangunan gedung ya, bangunan gedung artinya ada paling nggak ada 3 bahan utama. Jadi ada yang paling populer digunakan di Indonesia itu menggunakan bahan beton, kemudian bisa juga kita gunakan bahan baja walaupun di Indonesia masih jarang sekali ada yang menggunakan gedung-gedung, entah itu gedung perkantoran, gedung perkuliahan, atau gedung pendidikan ya, atau rumah yang menggunakan, material, rangka baja. Itu jarang, padahal kalau di luar negeri udah mulai sering digunakan baja daripada beton. Kemudian bahan yang lain itu adalah bahan yang ketiga yaitu bambu atau kayu. Itu bisa digunakan, tapi yang paling, apa namanya,
sering digunakan atau populer itu menggunakan beton. Oke, ini saya akan coba 8:20, semoga nggak terlalu panjang ini video kali ini. Jadi, saya sampaikan mengapa kok di Indonesia masih sering digunakan material beton. Ya walaupun sebenarnya antara beton, baja, dan kayu masing-masing ada kelebihannya, ada kelemahannya sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang yang paling kuat adalah beton, ya salah juga. Kadang juga ada kondisi tertentu di mana bambu atau kayu itu yang malah yang lebih kuat. Itu bisa juga ada kondisi tertentu. Atau bisa dibilang beton itu yang paling murah. Ya tergantung ya, itu relatif. Kalau kita bicara tentang kekuatan, atau harga itu tetap relatif. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana baja itu bisa lebih murah. Nah, kemudian atau bambu kayu jadi lebih murah itu bisa juga. Jadi tergantung kondisi. Jadi kadang juga ada yang dulu saya ada tugas saya dari mahasiswa, interview begitu, ada pertanyaan, dari bahan baja, beton sama kayu, atau ya mungkin kalau kemarin itu ada 2 ya, baja sama beton, yang paling murah itu apa? Ya tinggal proyeknya apa dulu kan. Jadi kalau misalnya proyeknya proyek yang kecil, misal rumah 1 lantai begitu, ya tentu saja kita lebih murah menggunakan beton daripada baja. Kalau misalnya strukturnya struktur yang besar begitu, maka bisa juga bahkan baja jadi lebih murah daripada beton. Jadi gini, jadi saya sampaikan begini, jadi untuk, harga material itu tetap beton itu lebih murah, tapi selain ada harga material, ada harga pekerjaan pelaksanaannya, metodenya, ada tukangnya, ada, misalnya alat berat yang digunakan atau apa ya, ya proses pengerjaannya itu kan ada harganya juga. Jadi kalau proyeknya besar begitu, berulang, artinya bentuknya juga nggak ada modifikasi apapun. Artinya kalau kita baja ya, kalau kita bicara tentang struktur baja itu karena dibuat di pabrik, maka bentuknya itu pasti sama. Jadi panjangnya sama, bentuknya sama, akhirnya di lapangan jadi semacam, kasarnya kita hanya membentuk suatu dari puzzle. Jadi puzzle yang sudah jadi kita tinggal pasangkannya saja. Itu jadi kalau misalnya strukturnya besar, itu bisa jadi lebih murah menggunakan struktur baja. Kalau kita cek dari struktur beton itu kan kita harus butuh ada backcasting, ada perancah, ada juga vibrator. Kita masih menunggu sampai mengeras sampai 21 hari atau 28 hari, tergantung dari nilai kekuatannya ya. Kemarin juga saya kira sudah disampaikan Pak Rahmat, jadi beton itu mengeras, kalau kemarin mengeras ada initial setting, ada final setting. Initial setting inisialnya atau setting awalnya, pengerasan awal itu 4 jam. Kemudian pengerasan akhir, setelah pengerasan akhir ini udah nggak bisa diubah-ubah lagi, itu sampai 8 jam. Kemudian backcasting dibuka itu biasanya ya tinggal kita hitung kekuatannya ya. Biasa ada yang dibuka 7 hari, 14 hari, atau 21 hari. Atau kadang juga kalau kita menggunakan super plus ditambah dengan akselerator, kadang juga 1 hari atau 2 hari sudah bisa dibongkar. Nah, mungkin sedikit saya tuliskan di sini. Oke, ini sebentar, saya minta waktu sebentar. Ini laptop saya lowbat sebentar. Oke, bentar saya cek. Oke, ini harus di-minimize. Oke, sampai mana tadi ya? Sebentar, saya lupa. Udah nggak ada yang mengingatkan. Tadi beton. Saya bicara tentang beton. Oke lah, kita skip aja lah. Nanti kalau misal saya ingat akan saya coba bahas sedikit. Atau kalau nanti coba
kalian mengingatkan di WhatsApp grup, nanti akan sedikit saya buatkan video khusus tentang yang akan mau saya sampaikan tadi. Di laptop saya agak lowbat ya. Oke, apa ya? Oke, kita kembali lagi ke baja saja. Oh, oke, saya sudah ingat. Jadi saya tadi mau menyampaikan ini, jadi kurva dari kekuatan eh, beton. Jadi ini ada umur beton arah horizontal, ini hari. Sana ada kekuatannya FC-nya, FC atau ya mutunya ya, mutu betonnya. Jadi kita bisa bagi, ya kira-kira saya mungkin akan buat seperti ini. Ya kira-kira seperti ini ya. Itulah. Ya nanti kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Puncaknya dia ada di 28 hari. Mungkin di sini kita bisa bagi sini 14, ini misal 7 hari. Jadi tinggal kita menghitung. Jadi kadang juga ada misal ada balok atau kolom dari beton dan pengerjaannya ini harus diberikan suatu perancah begitu, perancah dan begesting. Misalnya ini balok, ini ada perancahnya di bagian bawah dan ada begestingnya. Di mana begesting ini kan harus sesegera mungkin dilepas, kemudian digunakan di tempat yang lain, atau kalau kita harus menunggu sampai 28 hari itu kan, kalau 28 hari itu kan 1 bulan ya. Kalau satu lantai kita harus menunggu 28 hari kan terlalu lama. Jadi kadang juga kita harus menghitung eh, kalau kita menghitung di sini kita harus menghitung kekuatan balok dalam menahan beban sendirinya. Jadi di sini ada kekuatannya dari 7 hari. Misal di sini misal kita merencanakan kekuatan 28 hari itu misal 250 kilogram per berapa kilogram per meter ya, per pangkat 2. Misal di 7 hari, kekuatan 7 hari kita masih 100, kemudian 14 hari, misal sudah masuk ke 200, kita harus menghitung eh, kapan jika balok ini ketika dibuka dia nggak akan runtuh. Jadi kalau di awal itu kan nggak ada berat atau beban lain selain berat sendiri balok. Maka kita harus cek, misal kita hitung ternyata ketika balok itu menahan berat sendirinya itu ternyata cukup menggunakan nggak harus mutu 250 tapi cukup mutu 200 kg per meter kuadrat itu boleh. Artinya setelah 14 hari begesting baru bisa boleh dilepas. Jadi kita harus cek juga. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan juga, kapan kita atau bagaimana cara mendapatkan kurva kekuatan beton ini? Caranya kita harus menggunakan benda uji. Jadi sebelum campuran beton dicor di bagian sini, begesting sini dicor sebelum dicor, maka itu harus dibuat suatu benda uji, entah itu benda ujinya silinder atau berupa kubus. Ini juga harus dicek. Kemudian dari benda uji ini kita hitung atau kita tes 7 harinya berapa kilogram per meter, kemudian 14 harinya berapa, nanti kita akan dapatkan kurva. Nah, nanti kita akan bisa dari kurva ini kita bisa plotkan. Misal eh, begesting harus boleh bisa dilepas ketika beton udah mencapai kekuatan 200 kg per meter pangkat 2. Tinggal 200 kg per meter pangkat 2 itu berapa hari, tinggal nanti kita plotkan di sini di kurva yang sudah kita buat nantinya. Jadi itu fungsi dari pengujian beton. Dan mungkin karena ini masih kemarin juga saya sampaikan juga ini masih work from home, learn from home. Untuk praktikum TBK yang harusnya kalian membuat benda uji ya, saya kira ada 2 benda ujinya atau ada 2 ya, jadi benda uji silinder sama benda uji balok, kalau nggak salah balok. Jadi silinder seperti ini sama nanti ada uji balok yang memanjang. Itu juga bisa kita gunakan untuk memplotkan kurva kekuatan beton. Jadi itu. Jadi kerugiannya kalau kita menggunakan struktur balok ya waktunya nggak bisa cepat. Kalau kemarin kalian
baca berita di Wuhan ya. Jadi Wuhan waktu dulu itu di bulan apa? Januari atau Desember saya agak lupa. Waktu ada break pertama kali corona itu pemerintah Tiongkok dulu kemarin langsung membangunkan suatu rumah sakit besar begitu dalam hanya waktu berapa hari? 3 hari atau 2 hari ya? 3 hari atau 3 hari atau 7 hari begitu. Jadi cepat sekali dengan luas yang sangat besar. Karena waktu dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan struktur yang lain selain beton. Jadi kalau beton kita masih harus menunggu waktu yang lama, kita bisa menggunakan baja ya yang karena kita hanya pasang saja karena apa namanya materialnya sudah ada. Jadi semacam seperti puzzle begitu kita tinggal pasang, kita sambungkan, pasang sambungkan, waktunya jadi lebih singkat daripada kita harus menggunakan beton, kita harus masih menunggu entah 14 hari atau 28 hari, ya paling cepat ya mungkin 7 hari. Saya pernah lihat di kontraktor, mungkin ada yang ya 7 hari itu sudah termasuk cepat sekali. Kadang yang di bawah 7 hari itu kadang untuk yang perkerasan jalan beton itu dibuka 3 hari itu ada. Tapi kalau 7 hari itu udah ngos-ngosan ya. Ya kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Oke, ini juga yang kemarin saya sampaikan, baja dan besi itu beda. Kalau baja itu adalah besi dicampur dengan karbon dan seterusnya. Oh ya, ini ada mungkin akan sedikit saya berikan kuis. Ada di sini yang namanya baja ringan. Oke, baja ringan. Jadi mungkin akan saya tuliskan di sini saja. Untuk kuis, mungkin sebelum saya sampaikan pertanyaannya, kalau kalian tahu bahwa baja itu sebenarnya ada dua, dan ini nanti akan jadi pembahasan kita di video selanjutnya. Ada baja ringan, ada baja konvensional, atau baja normal. Eh, jadi mungkin kalau kalian dengar di tukang-tukang itu ada yang menyebut, oh ini baja ringan, oh ini yang baja baja biasa selain baja ringan maksudnya ya. Jadi baja konvensional itu artinya baja yang bukan baja ringan ya. Ya mungkin ini penyebutan saya sendiri, nanti coba kalian cek. Nah kemudian sebagai tugas atau kuis yang saya tanyakan, apa perbedaan antara baja ringan dan baja konvensional atau baja normal? Perbedaannya apa? Jadi silakan kalian cari materinya di Google atau di manapun itu, atau tanya sama tukang. Jadi misal di dekat rumah kalian ada yang masih tukang yang masih bekerja begitu, bisa kalian tanyakan bedanya baja ringan sama baja konvensional atau baja normal itu apa. Ditulis di kertas, tulis nama dan NIM kalian juga, bedanya apa kalian tuliskan, nggak usah panjang-panjang, singkat aja. Kemudian posting di WhatsApp group, dan di postingan itu juga dituliskan nama dan NIM kalian, biar saya bisa juga ngeceknya biar lebih mudah. Jadi tinggal saya search, kemudian saya lihat jawabannya seperti apa. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan atau video selanjutnya. Oke, kemudian di sini akan saya saya taruh sana aja. Eh, sedikit yang mau saya sampaikan di sini. Oke, kita mulai dari berat jenis. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan juga, berat jenis baja itu sekitar 7 ton, 7, entah 7.200, 7.500 atau ya 7.000 lebih sedikit kilogram per meter pangkat 3, 7 ton per meter kubik. Kalau beton kemarin beton normal ya kisarannya 2.100, 2.200 atau 2.400 ya sekitar itu kisarannya. Kemudian ini saya akan tuliskan juga
karena ini penting juga. Kalau beton mungkin saya berikan 2.200 saja. Sekali lagi, angka-angka yang di sini sebenarnya angka-angka secara teoritis, tapi prakteknya nanti bisa meleset, entah itu kalau misal beton, kalau kalian nanti membuat suatu material atau benda uji, bisa juga kalian kalau kalian timbang per meter kubiknya itu bisa jadi 2.100 atau bahkan 2.250. Jadi ini yang jelas ini angka ini adalah angka-angka teoritis atau baja. Mungkin kalian akan dapatkan ada suatu sumber yang menyebutkan 7.200, 7.100, ada bahkan yang 7.850 atau 7.500, ya sekitar pokoknya sekitar 7 ton lah kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mau saya bahas di sini. Saya nggak ngerti kemarin, saya lupa kemarin sudah saya sampaikan atau belum. Di sini kalau kita bicara tentang berat jenis itu ada hubungannya dengan mutu atau kekuatan. Kekuatan atau mutu. Mutu atau maaf mata ya. Mutu atau apa ya? eh ya kekuatan lah seperti itu. Mutu atau ya mutu kekuatan. Oke, kalau di struktur beton atau di beton kemarin, saya kira sudah disampaikan Pak Rahmat juga. Untuk mutu, mutu beton itu ada dua jenis. Ada mutu beton K, ada mutu beton FC aksen. Ada mutu beton K, biasanya kalau kita buat secara normal, itu mutu beton K300. Artinya apa? K300 ini, 300 ini adalah representasi dari angka 300 kg per meter pangkat 2. Jadi per meter luas itu bisa menahan beban 300 kg. Kemudian kalau FC, kalau kita konversi ya, konversi antara mutu K dan mutu FC itu di sini adalah 25. FC 25. Jadi K300 itu ya kurang lebih sama dengan FC 25, walaupun nanti ada 25, sekiannya ya saya nggak ngerti. Nanti coba nanti kalau waktunya cukup saya coba ya saya kira udah diajari ya, ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Jadi kalau FC 25 itu artinya adalah 25 satuannya MPa. Di mana MPa ini atau satuannya 25 Newton per milimeter pangkat 2. Jadi kalau K300 ya 300 kg per meter pangkat 2, FC25 adalah 25 MPa atau 25 Newton per milimeter pangkat 2. Tapi nggak stop di sini. Jadi di sini adalah yang saya berikan angka 300 sama 25 ini adalah untuk merujuk ke angkanya. Tapi nggak stop di situ karena yang namanya K300 itu nggak hanya mutunya atau kekuatannya bisa menahan 300 kg, tapi juga dari benda uji silinder. Oh, sorry, benda uji kubus. Kemudian kalau ini benda ujinya silinder. Artinya kalau nanti kalian praktikum membuat benda uji silinder, karena kalau di lab kita itu yang adanya itu hanya cetakan silinder. Saya nggak ngerti untuk cetakan kubus ada atau enggak ya, saya nggak ngerti. Yang jelas yang sering saya lihat itu ada benda, cetakan silinder. Artinya kalau kalian membuat benda uji silinder, kemudian kalian uji tekan, muncul angkanya, maka angkanya adalah nanti mutunya adalah FC, mutu FC. Jadi misal ketemu angka 25 atau muncul angka berapapun itu, kemudian kalian bagi dengan apa luasannya, kemudian akan mendapatkan luasan per meter per 1 meter pangkat 2, maka itu adalah mutu FC bukan mutu K. Beda lagi kalau misalnya kalian buat benda uji dari kubus, kemudian muncul angkanya setelah kalian hitung akan nanti muncul akan didapatkan muncul K, mutu K atau mutu K sekian, atau kalau benda uji silinder ya FC sekian. Nah, yang jadi masalah di Indonesia ini, di kontraktor-kontraktor, itu lebih senang atau lebih sering menggunakan benda uji silinder daripada benda uji kubus. Jadi yang sering dipakai adalah benda uji silinder, tapi
orang kita itu lebih mudah menerima satuan kilogram per meter daripada satuan MPa. Ini jangan jadi masalah. Benda ujinya yang dipakai silinder karena cetakannya yang lebih mudah digunakan, tapi pengennya menggunakan satuan kilogram. Ini yang jadi aneh. Maka ada batasan toleransi. Jadi kita harus konversi dari silinder ke kubus itu harus dibagi 0,83. Jadi selain dikonversi satuannya, kita harus membagi dengan angka 0,83. Itu kalau dari silinder ke kubus atau dari FC ke mutu K, atau kalau sebaliknya dari mutu kubus, atau kalau misal kita buat benda uji kubus tapi kalau kita mau pengennya apa namanya satuannya satuan MPa, maka kita harus mengali. Jadi kebalikan ya. Kalau dari silinder ke kubus itu dibagi, kalau dari kubus ke silinder dia dikali 0,83 selain nanti dikonversi ke satuan. Nanti satuan itu mana ya, 1 kilo sama dengan, atau enggak 1 kilo, saya kasih enggak sih. Oke, benar 1 kilo. Baik. Ini kenapa enggak mau? Sebentar, ini macet. Oke, muncul ya. 1 1 kilogram itu sama dengan 9,81 Newton atau satuan gravitasi. 1 kilo sama dengan 9,81, atau kalau misalnya di lapangan biar lebih mudah ya ya kasih aja 10, walaupun walaupun itu akan hasilnya akan berbeda. Jadi yang benar sih ya yang akurat ya kita pakai angka 9,81. Ini harusnya sudah diterangkan Pak Rahmat ya, ini cuman menjelaskan sedikit saja. Kemudian yang mau saya sampaikan di sini, kalau baja itu ada kekuatannya juga ada mutunya, itu ada dua juga. Ada mutu Fy dan mutu Fu. Ini adalah kita sebut dengan tegangan leleh. Fu adalah tegangan ultimate. Mungkin saya ini jam berapa ya? Ini udah terlalu 8.20. Oke, belum setengah jam, santai saja. Jadi ini Fy adalah tegangan leleh, Fu adalah tegangan ultimate. Ini yang mau saya sampaikan, mungkin untuk penjelasannya, deskripsinya tegangan leleh apa, ultimate itu apa, nanti akan setelah ini saja. Jadi yang mau saya sampaikan, nilai Fy baja yang normal, yang sering yang digunakan itu adalah Fy-nya 240 MPa. Jadi di sini. Jadi saya akan highlight. Kalau baja normalnya itu adalah 240 MPa, tapi kalau beton secara yang normal, yang wajar itu kira-kira sekitar yang normalnya adalah FC 25 atau 25 MPa. Ini yang mau saya sampaikan, secara umum semakin berat suatu material, maka kekuatannya juga semakin besar. Kalau kita lihat massa jenis baja itu lebih besar daripada beton, lebih besar 3 kali lipatnya, maka mutunya juga lebih besar secara normal atau secara natural, maka lebih besar kekuatan baja daripada kekuatan beton. Jadi kalau baja sampai 240, kalau beton cuman puluhan ya. Jadi kalau baja itu 200-an, kalau beton ya 20-an. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau baja ratusan, kalau beton ya paling besar ya 50, 80 MPa ya, nggak mungkin jarang yang, atau mungkin jarang juga yang ada sampai eh, lebih dari 100 MPa. Ini kira-kira seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke definisi dari tegangan leleh dan tegangan ultimate untuk baja. Jadi sebelum masuk ke sana, tadi ada kuncinya ya. Jadi ada istilah tegangan, dan nanti ada istilah juga yang namanya regangan.
Ini mungkin materi yang terakhir yang akan saya sampaikan, tegangan dan regangan. Jadi mungkin di kuliah mekanika bahan kalian sudah pelajari ini tegangan dan regangan. Ini yang mau saya sampaikan, mungkin saya lebih tekankan lagi karena ini juga penting. Jadi yang namanya tegangan itu adalah mungkin akan sedikit saya kasih ilustrasi seperti ini. Jadi misal saya punya suatu batang baja tulangan atau benda apapun ya, entah itu ya pokoknya ya benda apapun. Kalau misalnya saya berikan tarikan, tarikan yang sangat kuat begitu, maka yang terjadi di bagian ini ada batang ya, batang baja, kita beri nama batang baja saja. Maka batang baja ini akan mengalami apa ya, memanjang ya. Jadi dia ada yang namanya ini misal ini saya berikan warna yang beda. Misal di sini adalah L, L0 atau panjang awal, maka nanti akan muncul pertambahan panjang yaitu delta L, di mana delta L ini ya panjang akhir dikurangi panjang awal. Ini adanya delta L inilah yang namanya regangan. Tapi berbeda antara deformasi. Deformasi itu ya kalau kita ada deformasi, displacement itu adalah pertambahan panjangnya. Jadi nambah berapa senti, memanjang berapa mili atau delta L-nya berapa. Delta L ini adalah bisa kita sebut dengan deformasi. Tapi kalau regangan di sini regangan itu adalah simbolnya ini ya, apa namanya? Epsilon atau apa namanya itu. Di regangan nilainya sama dengan delta L dibagi dengan L0. Jadi delta L dibagi dengan L0 itu adalah persamaan atau rumus dari nilai regangan. Kemudian adanya tegangan. Tegangan ini adalah sebenarnya kalau mau saya sampaikan ini adalah internal force atau gaya yang berada di dalam batang baja ketika mengalami regangan atau ketika mengalami suatu beban. Jadi tegangan kita kasih simbol F. Jadi kadang ada simbol F besar, ada simbol F kecil, ada simbol ini ya. Ini seperti apa? Sigma ya atau apa ya, kadang juga ada ya seperti ini, kira-kira ada 3 ini yang sering digunakan. Jadi misal kita pakai yang F besar saja. Jadi ini rumusnya adalah F sama dengan oke, ini error. Apa? P sama dengan F kali A, F sama dengan P dibagi dengan A. Jadi beban, F ini adalah tegangan, P ini adalah beban, ini adalah luas penampang. Jadi semakin kecil luas penampang, jadi luas penampang itu yang ini ya. Jadi kalau misalnya saya punya ini, kelihatan nggak ya? Ada pensil ini ya, ada stylus ini kelihatan. Oke, jadi ada stylus di sini. Jadi di sini ini adalah luas areanya atau A-nya. Jadi di sini adalah A. Jadi semakin kecil A, maka nilai F itu akan semakin besar, nilai tegangan akan semakin besar. Jadi kalau kalian di sini ada A yang agak besar ya, jadi kalau saya tusukkan ke tangan saya, maka nggak akan terasa sakit, tegangannya kecil. Berbeda kalau misalnya saya tekankan di bagian ujung di sini ada ujung stylusnya, atau misal yang lebih kecil lagi ada jarum, jarum misal kita tusukkan ke tangan, itu akan tegangannya kan semakin besar atau nanti akan semakin rasanya semakin sakit. Ya, efeknya semakin sakit ya. Tegangannya membesar, efeknya nanti di tangan akan semakin sakit ya. Kira-kira seperti itu. Jadi F sama dengan P dibagi dengan A. Jadi ini rumus ini yang mungkin kalian sudah dapatkan di mata kuliah mekanika bahan. Oke, macet lagi. Jadi ada regangan sama dengan delta L dibagi L0 dan F sama dengan P per A itu
Tadi saya sentuh malah nggak bisa jadi. Oke, bisa. Ini perlu kalian catat atau kalau perlu kalian hafalkan karena ini akan kalian pakai sampai nanti kalian lulus, bahkan sampai lulus. Ini rumus dasar dari teknik sipil. Oke, kemudian antara tegangan dan regangan itu ada faktor penghubung F, di mana nilai F itu sama dengan E dikali dengan regangan. Ini juga penting, jadi ada 1, 2, dan 3 yang perlu kalian catat, di mana nilai E ini adalah modulus elastisitas. Di modulus elastisitas. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi ada nanti ada tegangan dan regangan dan nanti akan muncul hubungan antara tegangan dan regangan berbentuk kurva tegangan dan regangan. Ya, ada telepon masuk, biarin aja dulu ya. Jadi kurva tegangan dan regangan. Jadi ada aksis X dan aksis Y atau aksis vertikal. Ini saya kasihkan aksis tegangan. Kemudian aksis untuk horizontal ini adalah untuk bagian regangan. Jadi jika suatu beban diberikan beban P, ya, entah itu bisa P tekan atau P tarik, ada P, P-nya semakin besar, maka F juga akan semakin besar. Semakin besar, P-nya, F-nya juga akan semakin besar. Kemudian F-nya semakin besar, maka nilai regangannya juga akan bertambah besar. F-nya naik, regangan juga akan naik. Pada saat kondisi tertentu, pada saat dari P sama dengan 0 sampai ke P tertentu ya, P tertentu nanti ini akan ada cirinya nanti, P tertentu. Hubungan antara tegangan dan regangan itu adalah hubungan garis lurus atau hubungan linier atau kita sebut sebagai kondisi elastis. Makanya di situ ada yang namanya modulus elastis. Jadi hubungan kondisi pertama, jadi ini saya sebut dengan kondisi yang pertama, hubungannya adalah hubungan linier. Kemudian ketika sudah mencapai batasan P tertentu, jika ada batasan P tertentu, di sini akan saya tuliskan ini adalah FY. Ini ada FY, tadi ada FY juga di atas. Pada P, P sama dengan FY per A, PY ya, jadi P leleh sama dengan F leleh dibagi dengan A. Kemudian P-nya ini atau bebannya kita stabilkan, artinya kita nggak tambahi lagi, nggak dikurangi lagi. Maka yang terjadi adalah nanti regangannya akan tiba-tiba masih bertambah saja. Jadi bebannya masih tetap, tapi akan muncul regangan yang bertambah. Regangannya akan bertambah besar, tambah regangan. Jadi adanya pertambahan regangan tanpa disertai pertambahan beban. Itu adalah kondisi yang kedua. Kemudian setelah regangan nggak bertambah lagi, regangannya sudah stabil, nggak nambah lagi. Kemudian ketika beban ditambah, ternyata tegangan masih bisa naik. Tegangan juga naik otomatis sampai dia ke puncak. Kemudian dia akan turun, mulai mengalami atau kegagalan ya, keruntuhan. Ini dia fraktur atau runtuh. Jadi di bagian puncak di sini kita berikan nama FU. Jadi FU tadi adalah tegangan ultimate, FY adalah tegangan leleh. Sekarang kita istilahkan di sini untuk pada saat batasan kondisi F leleh, tegangan leleh, maka kalau kita tarik di bawah di sini kita sebut di sini adalah regangan leleh, regangan leleh. Kemudian pada saat batasan kondisi yang kedua tadi kita sebut dengan regangan SH. Nanti apa itu SH? Nanti kita coba tuliskan di sebelah kanan di sini. Kemudian pada saat kondisi tegangan ultimate, maka kalau kita tarik garis ke bawah ini adalah regangan ultimate. Kemudian pada saat hancur kita sebut sebagai FR atau tegangan fraktur atau tegangan hancurnya.
Mungkin akan saya berikan warna yang berbeda ya. F, FR. Kemudian di sini adalah regangan FR. Jadi di sini ada kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Jadi kondisi pertama, mungkin saya tuliskan, bentar, saya akan coba, saya tuliskan di sini aja, sambung saja ya. Kondisi satu, ini adalah kondisi elastis atau kondisi linier. Yang namanya elastis itu ya kalau kita ibaratkan ya, yang namanya elastis adalah seperti karet. Artinya kalau karet kita tarik, kemudian kita lepas, atau kalau kita tarik kan artinya karet diberikan suatu pembebanan, beban tarik. Kemudian karetnya ini kita lepas, maka posisi karet akan berubah ke kondisi yang semula. Jadi awalnya kita tarik dia tambah panjang, kemudian kita lepas maka kembali ke kondisi semula. Inilah kondisi yang namanya kondisi elastis. Jadi ketika beban dilepas, maka panjangnya kembali ke panjang awal. Itu adalah kondisi elastis. Kemudian kondisi yang kedua, ini yang disebut dengan kondisi plastis. Jadi kalau kondisi plastis mungkin saya ibaratkan seperti plastik ya. Jadi kalau plastik kalau kita tarik sampai molor begitu akan bertambah panjang. Kemudian kalau kita lepas nggak akan kembali ke kondisi yang semula. Jadi ketika plastik kita tarik dia akan bertambah panjang. Kemudian kita lepas ya nggak akan kembali lagi ke kondisi awal. Ya tetap ada apa ya namanya itu. Yang tetap pertambahan panjangnya akan tetap ada. Itu yang namanya kondisi plastis. Jadi kondisi plastis adalah kondisi ketika beban dilepas, maka panjangnya tidak akan kembali ke panjang awal atau ke ya deformasi awal, ke bentuk awal. Itu adalah kondisi plastis. Kemudian kondisi yang kedua atau kondisi ketiga ya, ini termasuk SH ini. SH itu adalah yang namanya strain hardening. Strain hardening. Atau perkuatan regangan. Artinya ada perkuatan regangan dan tegangan setelah kondisi plastis. Itu adalah kondisi strain hardening. Kemudian U itu adalah tadi ultimate untuk kondisi 4. Ini mungkin nggak perlu penjelasan, ini adalah kondisi kegagalan. Atau runtuh. Jadi ada 4 kondisi elastis, kondisi plastis, strain hardening, dan kondisi fraktur. Nah, kemudian tadi ya, tegangan leleh itu adalah batasan antara kondisi elastis dan kondisi plastis atau titik awal dimulainya kondisi plastis itu adalah tegangan leleh. Jadi ketika muncul tegangan leleh pasti sudah masuk ke kondisi plastis. Kemudian untuk FU atau tegangan ultimate itu adalah kondisi tegangan puncak atau tegangan paling puncaknya setelah adanya strain hardening. Jadi tegangan leleh ada tegangan ultimate. Nanti untuk penggunaannya nanti akan kalian pelajari lebih detail di mungkin struktur baja 1 dan struktur baja 2. Yang penting kalian ini pahami dulu ada tegangan leleh, ada tegangan ultimate. Kemudian tadi saya sebutkan ada kondisi elastis ini adalah kondisi linier. Kemudian yang kondisi 2, 3, dan 4 ini kita bisa sebut dengan kondisi non linier. Oke, itu untuk bahasan di video kali ini. Saya kira mungkin ada sedikit persamaan-persamaan yang agak membingungkan. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian posting di WhatsApp group. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng. Atau kalau misalnya perlu saya tambahkan video khusus, saya akan posting lagi video tambahan. Oke, itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.